Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Kita akan segera mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Karena Dia telah berbuat
Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya kami Tuhan kepadamu. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan setiap hari dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami punya Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur. Tuhan, kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan pemuji-Mu selamanya. Terima
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kata lagi dengan lebih sungguh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Sangat baik Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Hari itu semuanya kita katakan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan yang melihat pandangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Di nama Tuhan. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau terus lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Kita mau rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan melawat setiap kita. Mari setiap yang rindu datang lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa harimu, bawa
ku mengalir, bawa aku Tuhan berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Mari yang rindukan Tuhan katakan, Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hati milik-Mu seutuhnya. mari jemaat Tuhan saja katakan sejuta rasa. Sejuta rasa di rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Lebih sungguh lagi nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Katakan, Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk. inilah kerinduan hati kami Tuhan. Dengan apa yang ku punya, Kami hanya rindu pribadi-Mu Tuhan. hatiku milik-Mu seutuhnya.
sadari kami tidak bisa hidup berjalan sendirian tanpa Engkau di samping kami Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan, biarlah Engkau terus hidup di dalam kami. Biarlah Roh-Mu terus hidup di dalam kami. Biarlah firman-Mu terus Tuhan taruh di dalam hati kami. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu di dalam hidup kami. Kami sadari kekuatan kami tidak seberapa untuk kami boleh hidup di dalam panggilan-Mu, di dalam tujuan-Mu Tuhan. Engkau yang terus memberikan anugerah-Mu kepada kami. Engkau yang berikan kepada kami kekuatan. Bahkan kami masih percaya Tuhan kalau mujizat Tuhan ada di dalam hidup kami. Menjalani tahun yang baru ini Tuhan, Engkau akan bawa kami masuk ke wilayah baru yang Kau janjikan Tuhan. Kami akan melihat mujizat-Mu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada pengharapan yang besar Tuhan yang kami miliki Tuhan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan sekali kita mau katakan sama-sama. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikku sepenuhnya. Mari sekali lagi saudara semuanya bangkit bersama-sama. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikku sepenuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikku sepenuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Haleluya. Hati kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Hati kami adalah tempat di mana Engkau bertakhta. Ya Tuhan, tolong kami biar lewat renungan hari ini kami menikmati keindahan penyertaan Allah, bukan saja secara pribadi tetapi di tengah keluarga kami. Kami menikmati keindahan Injil, kabar baik yang dibawa melalui Yesus Kristus, dan setiap keluarga memberikan hatinya, hidupnya seluruhnya untuk memuliakan Tuhan dari tengah dan di dalam keluarga, apapun situasinya. Tolong hamba-Mu untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Yesus Kristus dalam pemberitaan Injil ini. Dan jamah kami semua, karena kami butuh firman-Mu, kami membutuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi, bukan Tuhan Engkau baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dalam ibadah kita minggu kedua di tahun yang masih terasa baru ini. Amin saudara. Oke. Judul khotbah saya atau judul renungan kita adalah Allah dan keluarga. Boleh ucapkan? Ya, kata dan di sini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pemisahan dari dua hal ini,
tetapi justru untuk membantu kita atau menolong kita untuk melihat lebih terperinci lagi. Yang sepakat katakan amin. Karena setiap keluarga yang ada, saya percaya dia ada dan eksis karena rencana Allah. Keluarga kita hidup dalam rencana Allah. Sebelum kita baca firman Tuhan, sama-sama kita baca dulu bagian pendahuluan ini Bapak Ibu. 2, 3. Tuhan adalah inisiator lahirnya sebuah keluarga. Jadi sebuah keluarga itu terbentuk bukan karena ada pria dan wanita yang nyanyi demi cintaku padamu. Ke gunungku ikut denganmu. Ya, yang tahu lagu ini pasti sudah. Ya, karena Gen Z mana tahu lagu ini, betul ya. Ya, itu lagu ya pasti ya tua ya. Saya coba cari kata-kata yang lebih bagus, tapi udahlah itu aja karena saudara udah menyebutnya. Pernikahan tidak terjadi karena itu Bapak Ibu. Ya kan ada orang bilang kalau bahasa di kampung kami bukan hanya modal cinta, cinta yang membawanya masuk dalam pernikahan, betul? Tetapi kemudian kan dalam pernikahan cinta itu berubah, bertransformasi menjadi kesetiaan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Amin saudara. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa ide lahirnya sebuah pernikahan adalah Tuhan. Tuhanlah yang berpikir dan berinisiasi tidak baik seorang pria itu hidup sendiri, ya kan? Aku akan memberikan kepadanya penolong. Padahal waktu itu Adam tidak sedang sendiri. Ada singa yang garuk dia kalau gatal dan ada gajah yang akan pijit dia kalau pegel. Betul ya? Ya enggak, itu agak berlebihan saudara ya. Ya, tetapi semua itu tidak baik kata Tuhan karena harus ada penolong yang sepadan. Peringkatnya bukan lebih rendah, penolong yang sepadan. Ya kan? Bukan penolong yang seadanya, tapi sepadan. Artinya begini, ada sinergi antara kedua makhluk ini, pria dan wanita, sehingga Allah menguduskan perjumpaan mereka berdua ini dalam sebuah lembaga ilahi yang bernama family atau keluarga. Nah, oleh sebab itu tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat membangun keluarga bagi dirinya sendiri, apalagi untuk tujuan dirinya sendiri. Makanya ada begitu banyak, kalau Bapak Ibu dekat dengan dunia konseling keluarga, ada begitu banyak persoalan dalam keluarga sebenarnya yang membuat pertengkaran bahkan keributan besar bukan persoalan yang terjadi atau yang mereka bawa ke pendeta waktu konseling. Sebenarnya lebih kepada ada berhala-berhala yang tersembunyi di dalam batin, ada motif-motif yang tersembunyi di dalam batin. Salah satu contoh begini, ada orang punya ekspektasi supaya dia lebih bahagia, dia menikah. Ada kan yang kayak begitu Bapak Ibu? Saya kalau bahkan yang lebih parah Indonesia Timur tuh. Kalau dia lihat laki-laki cuci baju sendiri, maka orang-orang di lingkungan dia akan bully dia dengan kalimat, makanya kawin. Berarti dia waktu menikah sebenarnya kebutuhan terbesarnya dia butuh tukang cuci. Ya kan, waktu nyapu pria di Indonesia Timur suka begitu, suka masak juga. Ya kan, karena pria Indonesia Timur itu pasti jago masak, tapi masakan ekstrim rata-rata ya. Termasuk yang di depan ini saudara ya. Ya, saya pintar masak Pak by the way. Halo Indonesia, ya kan. Nah, tapi yang masakan-masakan yang ekstrim, yang lain itu ya bisa juga sih. Nah, waktu kita lagi masak itu orang lewat begini, makanya kawin. Lah kalau hanya butuh tukang masak, kan nggak perlu kawin. Amin. Pergi aja ke restoran, selesai urusan. Nah, ada begitu banyak orang merasa bahwa keluarga akan menjawab kebutuhannya dia, akan memenuhi keinginannya dia. Ketika dia masuk dalam pernikahan, dia tidak menemukan itu, konflik terjadi. Makanya hati-hati saudara, coba kita periksa ulang, biarkan firman Allah mengkalibrasi hati kita. Jangan-jangan kita tanpa sadar telah menggunakan pasangan kita bukan untuk diberdayakan tetapi diperdayai. Haleluya. Sampai di sini bisa lanjut? Jadi pernikahan itu bukan untuk kita. Pernikahan dimulai dari Tuhan, disertai oleh Tuhan dan untuk kemuliaan
Tuhan. Amin. Amin. Oke, lalu kemudian bagian selanjutnya, setiap keluarga, ini tadi saya sudah sebutkan, sama-sama baca. Setiap keluarga diciptakan oleh Tuhan dan eksis untuk kemuliaan Allah. Boleh ucapkan bersama saya, dalam keluargaku Allah dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Iya, Martin Luther pernah bilang begini, ya, ini kan berita Injil ya. We need to hear gospel every day because we forget it every day. Ya, saya juga berlatih bahwa saya menginjili hati saya setiap hari. Termasuk dalam prinsip-prinsip keluarga. Supaya ya kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan sebuah keluarga, dinamikanya itu begitu indah. Amin. Amin saudara. Nah, mari sama-sama kita baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 42 tentang bagaimana Yakub dan keluarganya, lalu kemudian kita akan sampai di Yusuf dengan saudara-saudaranya. Hitungan yang ketiga kita mulai bersama, ada 5 ayat yang indah ini. 2, 3, mulai. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, apa? Mengapa kamu berpandangan-pandangan saja? Berhenti sampai di situ. Kalau Yakub orang kita Jawa Barat atau orang Indonesia mundur 2-3 tahun ke belakang, ada kalimat yang viral ya kan. Diam-diam baik ya kan. Ngopi apa? Betul ya? Nah, kurang lebih kalimatnya Yakub sama seperti itu. Cuman kali ini kasar sebenarnya Bapak Ibu. Kasar. Jadi anak-anaknya itu bukan lagi duduk terus dia menghayal gitu kan. Enggak, anak-anaknya itu dalam aktivitas sehari-hari mereka. Tetapi memang situasi Kanaan sedang kelaparan. Lalu Yakub bilang begini, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lalu lanjut ayat 2. Lagi katanya, telah aku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Secara kiasan lagi. Bapak Ibu menangkap makna, impresi kita terhadap kalimat ini. Ini kalimat bersahabat atau kalimat yang mengandung kemarahan? Halo? Jawab aja, tenang aja Bapak Ibu. Jawaban salah tidak akan membawa kamu ke neraka. Kemarahan. Ini nggak sedang oke-oke aja. Yakub lagi marah. Tapi kemudian kita akan baca selanjutnya. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi perhatikan apa? Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf itu pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel sebab ada kelaparan di tanah Mesir. Nah, mari kita belajar apa makna dari Alkitab, khususnya percakapan Yakub di ayat 1 sampai 3 tadi. Dia bilang begini, dengan penuh amarah, kalimat yang mengandung kemarahan. Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Telah ku dengar ada gandum di Mesir. Kalian pergi, kurang lebih bahasa seperti itu. Supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Nah, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, tulisan warna merah boleh sama-sama kita baca sekali lagi. Di tengah pergumulan, sebuah keluarga bisa saja mengalami persoalan apa? Emosional yang dapat berujung pertengkaran. Puji Tuhan bahwa begini, Alkitab di zaman itu, bahkan zaman sekarang juga, menunjukkan kejujuran karakter orang-orang yang ada di dalamnya. Itu kenapa Alkitab adalah buku kebenaran. Alkitab tidak berisi tentang orang-orang baik dengan perbuatan-perbuatan baik. Alkitab juga berisi orang-orang baik yang dalam perjalanan hidup melakukan hal-hal yang juga tidak baik. Halo, bagaimana Daud? Daud raja, waktu jadi raja, keren gak? Keren banget. Daud mengalami peperangan, tapi gak pernah kalah. Kalaupun disebut kekalahan, itu kan strategi liciknya supaya Uria mati. Betul gak?
Tetapi apakah Alkitab hanya menceritakan tentang Daud yang hebat dan keren itu? Tidak. Daud dengan segala kelakuannya yang kurang ajar dan penuh tipu muslihat pun Alkitab menyodorkan. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan dapat belajar bahwa memang eksistensi hidup Daud hanya untuk menjaga kehidupan bangsa Israel sampai penggenapan akan kehadiran Kristus. Dan kita terpesona dengan Kristus yang memimpin Israel dengan lebih sempurna. Yang sepakat katakan? Amin. Sampai di sini jelas ya dudukan teologinya. Nah, kita kembali ke Yakub. Yakub ditampilkan oleh Alkitab dengan sangat gamblang. Ternyata Yakub juga tidak lebih dari seorang ayah yang biasa yang di tengah frustasi keadaan ekonomi bangsanya, bukan bangsanya, ekonomi keadaan tanah tempat dia tinggal juga mengalami problem emosional. Kalau istilah anak muda sekarang, emosional damage. Siapa di ruangan ini yang kalau ada persoalan ekonomi, persoalan di tempat kerja, emosinya tenang-tenang aja, aman-aman aja? Oke, nggak ada? Ya, berarti Yesus tidak sedang nyamar ya? Ada. Nggak apa-apa juga kalau ada. Hati kita ini kan gampang dipengaruhi. Oh ya, maksud saya bukan berarti langsung kalah, sebentar dipengaruhi tapi kemudian kan kita ingat kebenaran. Makanya terima kasih Tuhan buat kebenaran, selalu membuat hati kita terkalibrasi. Amin, saudara. Nah, Yakub persoalan ekonomi, persoalan kelaparan. Ini Yakub ini mirip-mirip dengan kami dari Indonesia Timur, Bapak Ibu ya. Yang kalau agak lapar emosi agak gampang kepancing ya. Dia bilang sama anaknya, ngapain kalian bengong-bengong aja? Pergi. Ya. Pergumulan seringkali memunculkan persoalan ekonomi. Dan kalau tidak dihadapi dengan hati Kristus, bisa berujung pada pertengkaran. Kita mau lewati beberapa tahun yang lalu ya, karena ini 2025 ya, 2022 kan boleh dibilang pandemi itu sebenarnya udah bukan dilenyapkan, tetapi kita sekarang punya imun yang lebih kuat. Di masa pandemi satu kali saya dengan istri saya konflik. Konfliknya ya dia buka pembicaraan ya sambil kita di dapur. Dia buka pembicaraan dan cerita bagaimana ya saya tahu lah frustasi juga dia. Nah, saya meresponinya gampang aja, ya kan? Ya, idealis dan sok bijak ya. Saya bilang begini, saya juga bisa ngeluh kayak kamu. Kalau cuman ngeluh, gue juga bisa. Cuman masalahnya Tuhan pilih saya jadi kepala keluarga di tempat ini, yang dipanggil untuk cari cara, cari ide. Ya, saya juga nggak mau saya ngeluh, mending saya cari cara gimana. Waktu dengar kayak gitu, itu istri saya itu ya mengeluarkan sebuah suara yang ego saya kena tuh. Berhala saya di hati saya itu kena. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman respon kalimat saya begini. Huh? Nah masalahnya saya habis ngomong itu, saya kan mau jalan ke ruang tamu. Rumah kami kecil Bapak Ibu. Mau jalan ke ruang tamu, jadi masih kedengaran yang itu. Waduh, waktu saya balik itu, saya dengar itu, tiba-tiba ego saya, padahal nggak ada kata-kata, betul ya? Ego saya kan langsung menghadirkan asumsi kan. Wah, dia anggap remeh perjuangan saya. Dia nggak tahu di tengah masa pandemi ini, otak saya jalan, tindakan saya jalan kemana-mana. Bahwa itu nggak ada hasilnya apa-apa, tapi kan saya sudah jalan. Wah, ego langsung saya mengeluarkan suara seperti menengking setan dari orang yang sedang kerasukan, ya kan. Ya, saya marah, saya bentak dia. Ya, bentaknya rohani. Pendeta itu kan kalau marah kata-katanya rohani, saudara. Ya, maksudnya ya kamu jangan jadi kayak orang yang tidak mengenal Tuhan, rohani banget kan. Tapi kan auranya kan beda. Betul nggak? Sama kayak kita tegur orang yang berbuat dosa, ngomongnya sih rohani, bertobat kamu. Tapi auranya kebencian. Itu orang akan bertobat. Kalau bertobat kamu, atmosfernya hati Bapa, bertobat tuh orang.
Amin. Wah, habis setelah saya selesai melaksanakan murka Allah itu, ya kan, saya balik ke kamar saya, menenangkan hati, tapi kemudian Roh Kudus ingatkan, kamu ngapain sih tadi? Iya. Padahal kan itu bukan persoalan besar ya. Ya, namanya mungkin karena perenungan saya banyak. Saya dapat analogi gini, saya itu ibarat orang yang hamanya tikus masuk ke rumah, tapi dibunuhnya pakai basoka. Maka yang terjadi adalah mati tikusnya. Rumah-rumahnya, amin, hancur. Aduh, saya balik lagi dan saya bilang sama istri saya, aduh sayang sorry ya, tadi aku berlebihan responnya. Ya buat saya itu udah pemulihan, tapi kan kita bisa rasa ya, saya tahu bahwa itu sudah terlanjur melukai. Seperti tulisan yang warna putih di bawah itu. Baik dalam relasi suami istri atau orang tua anak, teguran, didikan, dan ekspresi kemarahan bisa datang dengan cara yang berlebihan kadang-kadang. Makanya anak muda jangan pernah berpikir begini, aku mau mamaku ngomong negor aku, tapi kadang-kadang berlebihan. Ya ilah. Masalahnya dalam hidup kita yang sedang menuju kesempurnaan ini, teguran memang seringkali keluar dari hidup kita dengan cara berlebihan. Halo. Dan kita semua tahu kenapa bisa sampai di tahap berlebihan itu kan? Itu biasanya kan bukan teguran yang pertama. Satu kali ada kisah tentang suami istri yang konseling ke pendeta. Istrinya bilang begini, Pak Pendeta, saya itu frustasi sama suami saya. Itu orang itu kayak orang budak gitu. Terus suaminya balas, sebenarnya bukan saya budak Pak Pendeta. Masalahnya adalah saya nggak mau nengok dia kalau dia panggil saya. Karena setiap kali saya tengok dia panggil saya, mukanya itu udah langsung muka penuh permusuhan dan mengajak peperangan di tanah Gaza. Belum sempat pendetanya menengahi, istrinya jawab begini, ya kamu tahu nggak kenapa mukaku kayak begitu? Karena kamu itu baru nengok setelah saya panggil namamu di panggilan kelima. Sementara kereta api sebelum berangkat panggilan ketiga, betul ya? Mungkin ini orang gedenya di Sangir di kampung saya yang kalau orang terlambat datang naik kapal itu kalau belum jauh dia masih bisa balik loh saudara. Padahal kan ada panggilan peringatan kan, 30 menit lagi kapal akan diberangkatkan, tetap aja ada yang belum naik saudara. Nah, jadi kalau kapal udah lepas tali, dia mesti, tolong, masih balik, ya kan? Mungkin suaminya dari Sangir juga kali. Jadi mereka berdua nggak selesai pertengkarannya karena apa? Istri merasa dia nggak salah menunjukkan ekspresi marah. Kenapa? Karena rupanya itu panggilan yang ke-5. Sementara suaminya sengaja pura-pura budak karena rasanya bagi dia setiap kali dia dengar panggilan istrinya, sudah dia lihat langsung wajah ngajak ribut. Jadi daripada saya lihat wajah kayak begitu, mending saya kembali ke fokus hidup saya. Apa itu? Entah baca koran, entah nonton YouTube, apapun. Anak muda juga begitu. Oh Pak Pendeta, ya ini kebetulan ada kejadian juga di seputaran kehidupan keluarga kami, ada kejadian seperti itu saudara. Ada orang tua dia tegur anaknya pulang malam, mungkin karena emosi berlebihan atau ketakutan, nanti di bagian berikut kita bahas. Dia tegurnya itu, yaitu tadi kalau pakai analogi, niatnya nembak tikus di rumah, tapi pakai basoka. Dan apa yang terjadi? Anaknya berontak. Lalu mereka berdua di depan orang banyak, mereka debat dengan volume yang tinggi. Wow, kok bisa kayak begitu? Ya tanpa kita sadari, apa yang ditampilkan oleh Alkitab sebenarnya adalah sebuah persiapan sehingga kalau dalam hidup kita berkeluarga, berumah tangga, maka panduan terbaik adalah Alkitab. Yang sepakat katakan amin. Lalu kemudian di bagian berikut ayat yang keempat, Bapak Ibu, di sini Yakub menunjukkan, Alkitab kembali menunjukkan Yakub yang manusiawi. Ternyata ketegasan Yakub yang berlebihan di ayat 1 dan 3 itu
tidak terjadi ketika ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang keempat, betul ya? Ayat yang keempat kan dibilang begini. Tetapi Yakub tidak membiarkan apa? Benyamin adik Yusuf untuk pergi. Loh, apa maksud dari cerita ini? Rupanya begini, sama-sama kita baca tulisan merah lagi 23. Setiap orang membawa bagasi sendiri saat masuk ke dalam rumah tangga. Entahkah itu pola didik dalam keluarga sebelumnya atau trauma menyakitkan masa lalu. Dan kita semua tahu apa alasan Yakub mencegah Benyamin? Karena Yakub punya trauma. Sampai hari itu dia kehilangan dan berduka atas kehilangan anaknya Yusuf yang dilaporkan oleh saudara-saudara tirinya mati diterkam binatang buas. Dan Yakub sangat menyesali diri bahwa bagi Yakub ratapannya begini, seharusnya saya nggak suruh Yusuf untuk pergi kepada saudara-saudaranya. Sehingga ketika ada potensi bahwa seakan-akan anaknya termasuk Benyamin akan pergi mengikuti permintaannya, dia justru malah mencegah Benyamin. Yakub di sini telah berlaku curang terhadap anak-anaknya. Di satu sisi dia mudah mengekspresikan kemarahan pada anak-anak yang lain. Betul ya? Pada 10 anak itu dia berani ngomong keras, tegas, ya kan? Atau keras, kasar, tetapi atas nama tegas. Tapi sementara di sisi yang lain, dia justru menunjukkan perlindungan yang berlebih-lebihan kepada Benyamin. Saudara lihat keadilan Yakub di sini? Tidak. Yakub itu seolah-olah mau bilang begini, saudara-saudara. Ini untuk yang 10 anak ini. Hei, kalian diam aja. Pergi. Ya kan? Tapi buat Benyamin, kamu diam aja. Jangan pergi. Halo? Are you with me? Ini ngaku dosa lagi. Jadi hari ini kita banyak ngaku dosa. Pak Ishak, saya juga nggak bisa pemungkiri bahwa saya punya putri 2 orang. Terhadap Naya yang di dom, saya itu bisa keras. Tapi sama adiknya, Sharon, aduh, cupu. Saya pernah mendisiplin Sharon, bahkan kalau dia berlebihan mendisiplinkan. Tetapi aduh, itu udah pilihan yang sangat-sangat jauh. Tapi kalau Naya, saya berani disiplin. Dan Naya adalah tipe anak yang kalau yang saya tahu bisa dikerasin. Yang adiknya gak bisa. Lah itu siapa yang ngajari saya berpikir kayak begitu? Ya hati saya. Hati saya. Kan hati kita ini tidak tidak bisa kita punya sebuah posisi yang menilai sama. Setuju Bapak Ibu? Ya, orang-orang dari latar belakang psikologi pasti kan temuannya atau presentasinya, oh iya kan anak yang pertama itu tipe ini, kolerik, bisa dikerasin. Yang ini tipenya sanguin, kolerik dan sanguin itu agak bisa. Tapi yang ada tipe, kok jadi saya lupa sih, kolerik, sanguin, melankolik, sama satu lagi pragmatis, ya kan. Oh itu yang enggak begitu Bapak Ibu. Kebenaran jauh lebih tinggi dari itu. Itu alat bantu. Itu alat bantu. Apa yang coba Alkitab mau sampaikan kepada kita? Kondisi Yakub ini. Hal ini menunjukkan bahwa, sama-sama baca, keluarga memang bukan tempat berkumpulnya orang-orang yang telah
sempurna. Keluarga yang jujur sama-sama bilang amin. Tapi ternyata begini, memang belum sempurna, tetapi adalah suatu kesatuan dari mereka yang membutuhkan anugerah. Disitulah saya menemukan bahwa saya harus bergantung kepada anugerah dan penyertaan Tuhan. Karena hati saya mudah berpihak. Karena dalam mendidik kedua putri saya, dalam mengajarkan mereka tentang prinsip-prinsip kebenaran, betapa hati saya ini mudah sekali membeda-bedakan. Saya butuh anugerah Tuhan supaya menggunakan pendekatan yang berbeda, tetapi kebenaran tetap disampaikan tanpa ada pengurangan nilai atau bobot dari kebenaran itu sendiri. Apakah kondisi keluarga yang tak sempurna ini menunjukkan kekalahan atau bahkan kegagalan? Oh tidak. Sebaliknya justru keadaan keluarga, dalam hal ini keluarga Yakub yang ditampilkan Alkitab, keluarga kita adalah bukti anugerah Allah itu yang pertama ada dan kedua besar. Saya tidak berkata maklumilah konflik dalam keluarga. Enggak, konflik jangan dimaklumi, konflik diberesin. Amin. Tapi kalau ada konflik, ada apa namanya itu? Ada tension dalam sebuah keluarga. Jangan lihat itu sebagai sebuah kegagalan. Tetapi lihatlah itu bahwa memang keluarga kita butuh anugerah Allah. Dan terpujilah Tuhan karena anugerahnya besar atas keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Yakub yang ditampilkan Alkitab ternyata membawa sebuah misi yang luar biasa. Bukan berarti Alkitab buat dia sengaja untuk berlaku tidak adil. Tidak. Yakub memang tidak adil. Tapi Alkitab tetap pakai dia sebagai salah satu tokoh. Sehingga kita dapat melihat, oh iya, bahkan terhadap keluarga-keluarga yang kita anggap keluarga yang luar biasa, anugerah Allah juga dibutuhkan di sana. Amin Bapak Ibu. Lalu kemudian bagian yang kedua, Kejadian pasal 42 ayat 17 sampai 21. Kita lihat bagaimana Yusuf dengan keluarganya. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Ini Yusuf sengaja buat saudara-saudaranya masuk penjara, saudara ya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung di dalam rumah tahanan. Waduh, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, yaitu Benyamin, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Kisah ini kemudian kita pahami sebagai Allah terlibat di sana. Di satu sisi Yusuf bertemu dengan saudaranya, amin. Di sisi yang lain Yakub disembuhkan dari sampah masa lalunya. Amin saudara. Tetapi fokus kita beralih ke Yusuf. Perhatikan Bapak Ibu. Mengapa Yusuf tidak langsung saja ke poin persoalan mereka? Bapak Ibu tahu ya kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Amin. Kenapa sih nggak langsung waktu dia lihat saudara-saudaranya antri di barisan pembeli gandum? Maunya kan kalau kita penulis skenarionya, betul ya? Dan saya yakin Tuhan pun seperti itu. Yusuf langsung datang, langsung peluk saudara-saudaranya. Amin. Dan mengaku bahwa akulah Yusuf. Tapi ternyata kan gak begitu. Ada drama dulu. Nah siapa yang hadirkan drama ini? Tuhan? Tidak. Bukan Tuhan. Yusuf yang hadirkan drama ini. Tidak peduli bahwa rencana Tuhan atas hidupnya telah tercapai. Yusuf tetaplah manusia biasa. Sama seperti kita. Bahkan setelah rencana Allah terjadi dalam hidupnya, tidak menjamin bahwa dia dengan mudah move on dari luka masa lalu. Manusia memang senang memainkan drama buatan sendiri sebagai pembalasan terhadap seseorang. Ada orang konflik dengan orang lain, lalu mau dipulihkan. Idealnya kan memang ya udah, kalau bahasanya orang Bekasi dan Bandung, pulih mah pulih aja. Amin. Tapi apakah sesederhana itu? Wah, hati kita ini
sekalipun tidak ada bakat jadi sutradara dan penulis senario, tapi pintar bikin senario mendadak. Kalau kamu minta maaf, coba kamu renungkan dulu, asik ya kan. Anak-anak minta maaf sama orang tua, sama mama, sama papa. Orang tua kan harusnya kan, ini orang tua yang di Bandung yang begini, ya kan. Orang tua kan harusnya, iya mama papa maafin. Tapi kan hati kita kalau mau dibuka, ada kalanya suka bikin drama buatan sendiri. Mama mau maafin, tapi kamu udah sadar belum? Asik, sedap. Dan tambahan-tambahan lainnya yang gak perlu saya ceritakan karena durasi. Amin. Siapa yang buat drama itu? Tuhan. Kita bawa nama Tuhan, tapi bukan Tuhan. Itu hati kita. Berhala di hati kita itu ingin di-entertain. Ingin terlayani, ingin terpuaskan dengan baik. Itu sama kayak orang mau bayar utang, padahal dia yang punya utang, tapi waktu bayar banyak drama juga. Segala macam lah, seolah-olah bahwa aku bayar utang ini, wah ada kepahlawanannya, ada cerita kepahlawanannya. Padahal mah utang bayar, tinggal bayar aja. Haleluya. Amin. Yusuf harusnya tinggal lepaskan berkata, wah tapi sebuah drama dia buat. Dapat dimaklumi gak Pak Pendeta? Oh saya memaklumi, kenapa? Karena Yusuf memang berjuang agar dapat melewati fase di mana dia dapat memilih, menghukum dan membalas saudara-saudaranya. Atau pilihan yang lain, menunjukkan belas kasihan kepada keluarganya. Nah di fase ini drama itu terjadi. Dan jangan bilang itu cuma Yusuf, kita juga suka melakukan itu. Dalam hal mau tolong orang, persoalannya kan adalah antara tidak jadi nolong atau nolong. Tapi ada kalanya penuh drama. Beberapa waktu yang lalu saya berkomen ke sebuah renungan khotbah seorang pendeta karena dia bersaksi. Jadi kesaksiannya begini. Dan kenapa saya komen? Karena saya pernah melakukan juga kayak begitu. Hamba Tuhan itu bersaksi begini. Saya digerakkan Tuhan untuk menolong seorang pelayan Tuhan. Lalu Tuhan menurut dia, ya, dia siapkanlah sejumlah uang dan dia pergi melayani di gereja itu. Dan dia ingat ada pelayan di situ, lalu dia bilang sama keluarganya, nanti kita selesai ibadah, kita cari itu pelayan dan kita kasih uang itu. Tadi di awal udah dibilang digerakkan Tuhan. Tapi ketika dia sampai di gereja itu, dia tanya sama teman-teman, rekan-rekan pelayan Tuhan di gereja itu, mana sih ini? Oh Bu, dia itu kalau nggak pelayanan memang nggak ibadah di sini. Wih tiba-tiba, wah itu orang nggak komitmen. Langsung dia bilang ke pasangannya, orang nggak komitmen kayak begini, nggak pantas. Biarlah, dia nggak pantas terima berkat hari ini. Nah di titik itu saya komen. Tidak bermaksud mengajari, tetapi sekaligus juga menuntun. Betul nggak saudara? Nah cara menuntunnya gini, Bu, Ibu sama seperti saya juga suka begitu. Kita suka jadi panitia, siapa yang layak terima berkat Tuhan. Dan biasanya syarat dan ketentuan berlaku. Ada orang tua yang, aduh malam nih kepikiran, besok sore aku ajak anakku ke tempat makan yang dia sukai. Tapi siang anaknya bikin ulah yang bikin dia emosi. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Memang gak pantas dia. Tapi dalam hati. Bapak Ibu kebayang gak kalau Tuhan punya hati kayak begitu kayak sama kita? Kira-kira kita masih ada gak? Kira-kira kita masih terima berkat gak? Makanya ketika kita merenungkan kisah ini, saya justru mendapatkan, wah iya ya. Saya nggak mau menghakimi Yusuf karena Yusuf sedang berada di fase itu. Tetapi drama yang dia buat harus diterangi oleh kebenaran firman Allah.
Karena drama yang Yusuf buat sering juga adalah drama yang kita buat dalam kehidupan kita. Allah memampukan dia dengan mewahyukan alasan dia ada di Mesir. Jadi di fase pergumulan itu Tuhan yang memampukan Yusuf mengampuni. Apa keselamatan yang diwahyukan Allah lewat hidup seorang Yusuf? Ayat pasal 45 ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara, ini beberapa pasal setelahnya. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Puji Tuhan, akhirnya, amin. Akhirnya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bagaimana Yusuf melewati fase tadi itu? Antara menghukum saudaranya atau memilih untuk menampilkan belas kasihan. Dia tahu apa tujuan Allah atas hidupnya. Bapak Ibu, setiap orang dalam keluarga hadir membawa misi Allah. Setiap anak bukanlah anak yang dipersiapkan untuk memenuhi mimpi orang tuanya. Setiap anak adalah misionarisnya Allah. Tugas orang tua memastikan mereka tetap berjalan dalam rencana Allah dalam hidup mereka. Bagian akhir, bagaimana kita melihat Injil ditampilkan melalui kisah ini. Kisah Allah mengutus Yusuf ke Mesir menjadi sempurna, bahkan kalau boleh saya tambahkan, menjadi indah oleh kisah Bapa mengutus anaknya ke bumi. Perhatikan bahwa tadi di bagian awal saya sampaikan kedudukan teologi dari kisah ini adalah setiap pemimpin yang dibangkitkan Israel untuk menjaga eksistensi bangsa Israel sampai kepada rencana keselamatan Allah. Amin. Kisah Yusuf ini menjadi indah dan sempurna ketika kita belajar dari kisah Bapa mengutus Kristus ke bumi. Yesus membawa misi yang lebih besar dari Yusuf. Apa buktinya? Mari kita lihat buktinya. Yusuf jawaban diutus Allah membawa misi, jawaban atas misi kelaparan jasmani. Yesus adalah jawaban atas kelaparan jasmani dan rohani. Yesus membawa misi kelaparan jasmani enggak? Oh, iya dong. Mujizat apa? 5 roti 2 ikan. Dan ikannya itu ikan dari danau. Berarti sudah pasti bukan ikan paus. Amin. Amin. Kemudian Yesus membawa misi yang lebih besar. Yusuf melewati penderitaan fisik yang berat. Yang setuju dengan itu katakan amin. Tetapi perhatikan, Yesus menderita sampai mati di kayu salib. Yesus membawa misi yang lebih besar yang ketiga. Yusuf menyelesaikan bencana kelaparan. Yesus menyelesaikan bencana akibat dosa manusia. Implikasi, apa misi Bapa dalam setiap keluarga? Suami istri adalah suatu kesatuan untuk tujuan yang ilahi. Kisah suami istri bukan sekedar sebuah kisah romansa yang penuh puisi cinta, tetapi hidup dalam rencana Allah. Setiap keluarga dipersatukan untuk sebuah rencana Allah. Misi Bapa dalam keluarga yang kedua, setiap anak menyadari bahwa menghormati orang tua, lanjut, bukan soal nilai budaya, tetapi nilai kerajaan Allah. Itu sebabnya keluarga Indonesia jangan bule wannabe. Nggak usah lah, ya ada orang di tempat lain. Saya pernah satu perjalanan dengan misionaris dari Amerika. Saya kan panggil dia Pak terus kan. Karena dia udah lumayan fasih bahasa Indonesia. Dia tegur saya, dia bilang, bro jangan panggil Pak. Usianya jauh lebih tua dari saya. Saya kan 29 lebih. Banyak, ya kan. Dia kan 60-an. Ya masa, terus saya tanya, terus panggil apa? Saya pikir panggilan ala Pantai Costa kami Sulawesi Utara, brur. Ya, enggak, ya, panggil nama aja. Saya berusaha berapa kali, 2-3 kali panggil nama. Kok enggak enak? Enggak. Kekristenan itu bukan kayak begitu. Kita bukan menghidupi nilai budaya. Karena masing-masing budaya
kontekstual dalam tempatnya masing-masing. Tetapi kita dipanggil untuk menghidupi budaya kerajaan Allah. Amin saudara. Kemudian misi Bapa dalam keluarga. Orang tua menolong anaknya menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Seperti yang saya katakan tadi, anak adalah misionaris Allah dalam keluarga. Bukan atau belum tentu mereka adalah penerus cita-cita orang tua, bisnis keluarga. Apalagi peraih mimpi orang tua yang gagal. Karena ada banyak orang tua mimpi jadi apa waktu masih muda, gagal. Dia taruh mimpi itu ke anaknya. Sehingga anaknya tidak hidup dalam rencana Allah, tapi anaknya hidup dalam rencana dia untuk anaknya. Kelihatan bertanggung jawab, tetapi tidak lebih daripada si anak dipakai menjadi budak untuk mengerjakan egonya dia. Saya berdoa hari ini kita kembali menemukan bahwa Allah dan keluarga tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena rencana besar Allah dalam keluarga kita adalah ini. Sama-sama kita baca sambil berdiri. 2, 3, mulai. Kemuliaan Allah ada di rumah. Amin. Kemuliaan Allah ada di rumah kita. Amin saudara. Setiap keluarga berjalan dalam rencana Allah. Amin. Untuk firman Tuhan. Kita menyanyi satu lagu. Jalan Tuhan tak terselami. Sekalipun melewati badai. Tetapi Tuhan tetap ada dan menyertai kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti hadirmu Tuhan, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaanmu, yes, sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ambil sikap doa musik lembut. Kehadiranmu berarti, kehadiranmu jauh lebih penting dari yang dapat kami sadari bagi kami dan keluarga kami. Karena kehadiranmu Tuhan, itulah yang membuat keluarga kami tetap kuat hari ini. Kami dengan penuh iman dapat berani melanjutkan tahun yang baru ini, berjalan ke arah masa depan. Karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Dan Bapa, pagi ini kami juga bertobat di hadapan-Mu. Engkau mengenal hati kami, baik kami sebagai orang tua maupun sebagai anak. Seringkali dalam kehidupan kami menunda ketaatan atas firman Allah. Kami terjebak pada drama-drama kehidupan yang kami buat sendiri. Mungkin karena berhala di dalam hati kami, menginginkan pengakuan, pujian berlebih, penghargaan dari manusia. Atau mungkin karena kami memang sedang ingin menunda, memberkati hidup orang lain. Kami
Kami juga jujur di hadapan Bapa bahwa seringkali dalam hubungan keluarga, suami istri, orang tua, anak, tanpa kami sadari kami begitu bersemangat ketika kami dilukai. Kami semangat untuk balas melukai. Tuhan ampuni. Dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami hari ini dapat bersyukur karena kami tahu setiap kelalaian, bahkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam keluarga kami, bukanlah sebuah kegagalan. Tidak menunjukkan bahwa keluarga kami keluarga yang gagal, apalagi hancur. Tetapi Engkau oleh anugerah-Mu justru sedang menerangi kami untuk membuktikan bahwa betapa anugerah-Mu besar atas keluarga kami. Keluarga yang tidak sempurna ini aman di bawah payung kemurahan Allah. Terima kasih Bapa, kesabaran-Mu begitu ajaib atas kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu oleh Roh Kudus memampukan kami sama seperti Engkau begitu sabar dengan kami. Engkau juga memampukan kami untuk sabar dengan anggota keluarga kami. Sama seperti Engkau mencurahkan anugerah kasih yang tak bersyarat, biarlah juga hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan mengasihi keluarga kami. Karena antara kami dan keluarga kami ada Allah dan kemuliaan-Nya tinggal dalam keluarga kami. Terima kasih. Hamba-Mu selesai untuk membawa misi pemberitaan Injil di tempat ini. Aku berdoa firman yang telah kami dengar tidak hanya untuk jemaat, tapi untuk hamba-Mu sendiri. Firman ini menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima perkataan firman, sekali lagi kita berkata, amin. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan beda sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.